Halo guys, kemarin ada yang WA ke gua, ajak collab ya, mau ngomong soal apakah pendeta Pariaji ke surga atau neraka, terkait dengan apa yang pernah dia saksikan, bahwa dia pernah pergi ke surga dan ke neraka. Ya memang orang kan tahu saya ini orang yang nggak percaya dengan yang begituan kan. Saya menganut doktrin reform yang tidak akan pernah mempercayai kesaksian-kesaksian seperti itu, nggak akan pernah. Dan dia ingin ajak aku itu collab sama dia di channelnya gitu kan. Dan saya menolak, saya bilang sekarang bukan waktu yang tepat untuk ngomong seperti itu, karena situasi kondisi sekarang adalah masih berduka keluarganya. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin konten hanya demi mendapatkan tontonan yang banyak ya, karena sekarang kalau orang bikin konten terkait berita Pariaji pasti akan langsung cepat ya naiknya, lonjaknya videonya itu. Dan saya diajak untuk ngobrolin soal itu ya. Mungkin banyak orang sekarang dengan keinginan bertanya, berita Pariaji masuk nggak ya? Itu kalau dari orang-orang yang reform ya seperti saya. Jadi kalangan non reform pasti percaya masuklah, neto langsung masuk surga, karena ya pelayan Tuhan, hamba Tuhan ya, baik gitu. Kalau dari saya ditanyakan ya saya nggak bisa jawab dengan mulut saya, tapi mari saya kembali kepada firman aja. Kita baca Alkitab lah ya, kita baca Alkitab dan kita tahu, kita bisa ukur gitu dari firman Tuhan, mana yang diselamatkan, mana yang enggak, bagaimana manusia harus menjalani hidup sebagai orang yang diselamatkan, apa buah-buah roh yang ada, bagaimana soal iman yang benar ya. Kita kembali ke firman aja, biar firman yang menerangi kita, firman yang membuat kita sadar gitu loh kan. Tapi kebanyakan orang bodoh ya, maksudnya seringkali kita dalam mau menjawab sesuatu atau dalam hal kita mau menyampaikan sesuatu untuk membandingkan atau menyatakan kesesatan atau kesalahan dalam sebuah pengajaran dari orang lain, kita langsung dijustifikasi sebagai orang yang menghakimi. Padahal saudara begini, yang menghakimi itu firman gitu. Artinya begini, kalaupun saya nggak pernah lahir, nggak pernah ada di bumi ini, orang seperti saya, kan ada orang lain yang akan menggunakan firman untuk menilai pengajaran yang lain, untuk menilai pemahaman yang lain. Dan yang menghakimi itu bukan saya, tapi firman Tuhan yang menghakimi. Artinya begini, kalau kita mau melihat sesuatu dalam hidup kita terutama dan juga hidup orang lain, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa menerangi hati kita untuk mengerti apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu firman menerangi kita dalam hal-hal seperti itu. Dan kita harus bisa pakai itu untuk bisa menilai diri kita, tapi juga orang lain ya. Kita nggak bisa bilang begini, oh hanya diri kita aja, nggak bisa nilai orang lain. Nggak bisa saudara, ya nggak bisa. Karena itulah fungsinya kita sesama manusia dalam cinta kasih kita, bukan hanya tahu saling mengasihi dalam bentuk yang terkesan romantis, yang menyenangkan ya. Kasih itu juga bisa dinyatakan dalam hal yang menyakitkan ya, menegur, kita menyatakan kesalahan, kita memperbaiki kelakuan ya. Jadi saya harap kalau mau dinilai saya bagaimana dalam pandangan itu, bagi bro yang mengajak saya untuk collab, minta maaf sama sekali. Bukannya saya itu bimbang atau gak yakin dengan apa yang saya yakini atau yang saya pahami, tapi saya lebih kepada bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari mengambil sebuah langkah yang mungkin menguntungkan kita tapi sama sekali tidak menguntungkan orang lain. Karena dalam kondisi situasi masih berduka seperti ini saudara, orang itu sulit berpikir secara mendalam, orang itu sulit untuk mendengar atau menerima sesuatu secara logis ya. Orang yang masih terbawa perasaan banget, dan benar atau enggak apa yang kita sampaikan itu enggak akan dipakai, itu akan langsung diserang habis-habisan kita. Apa mereka pikirkan apa yang itu benar, mungkin benar, logis, tapi orang yang lagi berduka, orang yang lagi sedih kehilangan gembala mereka, kehilangan sosok yang mereka kagumi, terus kita langsung bilang dia begini. Meskipun logis, meskipun itu tertata rapi kata-kata kita, mereka sulit menerima itu. Karena dalam keadaan berduka, dalam keadaan ingin dihibur, itu logika, itu pemikiran itu seperti nggak ada. Orang seperti hilanglah segala logikanya, segala
kecerdasannya hilang, guys. Gua aja pernah ketika kehilangan mama aku itu, wah, seperti yang aku yakini, aku pahami selama ini kayak buyar gitu dalam kepala saya gitu, kayak wah, yang pengen ku dengar sekarang adalah penguatan. Yang pengen aku dengar sekarang adalah bagaimana aku itu menerima ketenangan atau keikhlasan dalam kepergian itu, dalam duka cita itu ya. Jadi mungkin ini bukan saat yang tepat untuk kita memperdebatkan hal seperti itu di saat-saat sekarang ya, terkait Pak Priaji ini masuk surga atau neraka. Beda kalau misalnya dalam keadaan dimana ketika pendeta Stephen Tong itu menyerang, mengkritik pendeta yang mengklaim bahwa COVID akan berhenti waktu itu, dan dibela oleh pendeta Gilbert. Kita nggak usah lah ya, di masa-masa seperti ini harusnya saling menguatkan, harusnya saling menghibur. Ya pendeta Gilbert benar juga ya, tapi nggak bisa juga dibilang bahwa harus bisa dibenarkan atau dibiarkan ketika mengklaim-klaim seperti itu dalam orang menghadapi kondisi seperti itu ya, kondisi COVID waktu itu ya. Nggak bisa dibenarkan karena begini teman-teman, di keadaan seperti itu, di keadaan orang lagi sulitnya minta ampun karena pandemi, terus diklaim dibilang akan berhenti setelah pasca, terus nggak berhenti, itu orang kayak dikasih harapan palsu, kayak ditipu gitu kan. Udah berharap terus nggak datang. Coba lu lah, maksudnya ketika lu dibilangin sama pacar atau istri lu ya, bilang yang ada di jauh, aku pulang gitu 3 hari kemudian, lu udah berharap bang, udah persiapin semuanya, oh dia bakalan pulang, terus enggak, kan kecewa gitu kan. Jadi ya kita harus bedakan ya antara bukan saat yang tepat dalam konteks yang saya katakan ini ketika duka Pak Pendeta Priaji, dengan konteks di mana masa COVID dan Pendeta Gilbert bilang bukan saat yang tepat untuk mengkritik orang yang menyatakan atau mau melakukan namanya mujizat ya. Bukan. Saya kira ini sedikit video dari saya. Tuhan berkati.